Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Teman-teman, sobat-sobat sekalian, ada berita terkait dengan ditangkapnya Nikita Mirzani yang meronta-ronta, menangis. Ya, sebagai manusia biasa kita yang melihat juga kasihan ya kepada orang seperti Nikita Mirzani ini. Tetapi kalau kita lihat kelakuan, perilaku, aktivitas dan lain-lain yang terkadang mengerikan, kadang-kadang menghina orang, kadang-kadang menyinyiri kawan seprofesi, kadang-kadang ya bermacam-macam tingkah yang kadang-kadang kita juga muak melihatnya. Tapi terpaksa melihat karena memang sering berseliweran di dalam media sosial. Mau nggak mau ya kita kadang-kadang nggak sengaja ngeklik dan nggak sengaja melihat pula. Padahal kadang-kadang tidak ingin melihat tetapi terpaksa melihat. Jadi ada ternyata manusia seperti Nikita Mirzani yang kadang-kadang sok kaya, sok hebat, sok cantik, sok macam-macam lah, sok-sokan lah. Tetapi begitu kena permasalahan hukum, yang ada yang bilang sebelumnya katanya kebal hukum, tapi toh ternyata meraung-raung, menangis juga, meronta-ronta juga. Sebenarnya harusnya kalau orang sadar, kalau memang merasa bersalah ataupun merasa benar, tapi kalau hukum ditegakkan dan kemudian mengenai kita, ya harusnya diterima dengan lapang dada. Itulah yang namanya bertanggung jawab. Memang hidup kan harus bertanggung jawab. Kita hidup ini tidak sendirian, ada orang lain, ada manusia lain, ada tetangga, ada kawan, ada sahabat, ada orang yang tidak kenal tapi berada di sekitar kita. Perilaku, tata krama mestinya sebagai sesama manusia, sesama makhluk yang tinggal di satu bumi, satu planet, ada tata aturan lah, ada etika, ada norma. Tetapi rupanya ada beberapa orang, ada manusia semacam Nikita ini kadang-kadang sepertinya merasa dia bebas, bahwa hidup itu ya semau dia, hidup itu terserah dia, hidup itu seenak dia, seininya lah. Tidak pernah menganggap orang lain itu sebagai manusia yang harus juga dijaga perasaannya, dijaga kehormatannya, dijaga banyak hal lah. Jadi ada manusia seperti Nikita Mirzani ini kebetulan mungkin nggak tahu ini 11-12 yang namanya Denis Charista. Denis Charista ini belakangan saya pernah membuat konten yang berjudul kalau tidak salah jurnalisme umbar aib. Jadi walaupun Denis bukan wartawan atau jurnalis, tetapi dia kadang-kadang berperilaku, membuat laporan, membuat pernyataan, membuat ini seperti seorang jurnalis. Maka saya sebut waktu itu jurnalisme bongkar aib. Apa itu? Yaitu membongkar-bongkar aib orang, mengumbar-ngumbar, memberitakan, menggosipkan, menyinyiri dan lain-lain. Yang akhirnya membuat keributan, membuat berantem, tapi memang dalam proses berikutnya, berantemnya dan lain-lain itu dikontenin
artinya dicariin uang, dijadiin tayangan sehingga dia mendapat mungkin cibiran, pujian, cemoohan dan lain bergabung menjadi satu yang dalam algoritma YouTube ini mendapatkan rupiah. Tapi yang lebih mengenaskan saya kira untuk kasusnya Denis Charista, dia ini kalau dibilang artis bukan, dibilang selebritas siap dapat selebnya, dapat ngetopnya gitu loh. Hanya sayangnya kalau kita lihat apa ya manfaat dari manusia bernama Denis ini, ya pastilah bagi orang yang hobi nonton-nonton yang keributan, gosip, yang menyinyir atau hobi yang pokoknya yang ruwet-ruwet yang tidak enak tidak enak dipandang dari sisi apa iya kita ini harus mengumbar aib orang, apa iya kita ini harus juga termasuk mengumbar aib diri sendiri dan lain-lain, mengumbar soal perzinahan, mengumbar soal pelakor, mengumbar soal intinya ada banyak hal yang secara norma ketimuran, adat istiadat sebagai salah satu bangsa yang beradab ini rasa-rasanya mulai offset, melanggar etika komunitas bermasyarakat dan berbangsa. Ingat, mohon maaf ini bukan bermaksud ras, agama dan lain-lain. Memang Denis dari non muslim ya, sementara saya muslim. Jadi harap dicatat penonton terbanyak dari Denis Charista itu juga adalah kebanyakan orang-orang Islam, anak muda milenial yang mungkin masih labil, masih cara berpikirnya atau imannya juga belum kuat, tetapi dengan melihat perilaku, kelakuan dan lain-lain dari seorang Denis Charista ini seolah-olah mengumbar aib itu boleh, seolah-olah menceritakan soal zina juga sah-sah saja. Ya saya